Peluang ada di sekitar kita jika kamu jeli dalam melihatnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Robert Samuel, CEO dari Same Online Dudes, sebuah layanan untuk antri beli apapun. Pada tahun 2012, Robert dipecat dari pekerjaannya dan jadi pengangguran. Kini, dia merupakan CEO dari perusahaan yang mempekerjakan puluhan orang menawarkan jasa antri dalam beli barang apapun dengan penghasilan ribuan dolar sebulan atau setara dengan puluhan juta rupiah. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat seseorang, Firza, Betty, yang sudah memberikan 10 es krim strawberry. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah memberikan puluhan es krim strawberry yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Buat kamu yang mau dukung Sikutu Buku, kamu bisa mengirim es krim strawberry mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Kota New York terkenal sebagai pusat keuangan terkemuka di dunia dan juga memiliki penduduk terpadat di Amerika Serikat. Dengan kehidupan yang serba sibuk, tidak banyak orang yang mau untuk mengantri dan menunggu demi membeli barang favorit mereka. Oleh karena itu, profesi layanan antrian telah muncul dan semakin booming dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam peluncuran produk teknologi. Pada tahun 2012, Robert Samuel dipecat dari tempat kerjanya, jatuh ke dalam situasi tanpa uang sepeser pun. Di waktu yang bersamaan, iPhone 5 sedang diluncurkan dan orang harus mengantri apabila mereka ingin menjadi orang pertama yang memilikinya. Robert melihat peristiwa ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Dia lalu browsing ke situs iklan baris Craigslist, memasang iklan kalau dia akan menjadi calo antrian untuk membeli iPhone dengan biaya $100 atau setara dengan Rp140.000. Tidak lama kemudian, Robert mendapat pekerjaan tersebut. Seorang pelanggan bersedia menggunakan jasa dirinya untuk antri membeli iPhone 5. Maklum saja, saat itu animo masyarakat sangat tinggi. Banyak orang ingin menjadi yang pertama untuk mendapatkan iPhone terbaru. Namun, ketika hampir gilirannya tiba, pelanggan tersebut memberitahu Robert kalau mereka telah membeli iPhone secara online, tapi mereka tetap membayar Robert secara penuh. Hal ini lalu membuat Robert menjual antriannya kepada orang lain. Setelah 19 jam menunggu untuk membeli iPhone 5, Robert berhasil mengumpulkan $325 atau setara dengan 4,5 juta rupiah. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Robert lalu memanggil teman-temannya untuk ikut berbaris. Tidak hanya itu, mereka juga membawa 5 karton susu dan menjualnya kepada para penggemar Apple yang sedang menunggu untuk membeli. Saat itu, mereka berhasil menjual 4 posisi antrian dan susu dengan total penghasilan mencapai $14.000 atau setara dengan 196 juta rupiah. Pengalaman ini sangat berbekas dalam diri Robert. Hingga pada bulan Desember 2012, dirinya mendirikan Same Online Dudes yang menawarkan layanan jasa antrian. Saat itu, Robert tidak langsung bekerja full-time, dia masih bekerja sebagai concierge di sebuah gedung mewah di Brooklyn. Beberapa temannya juga ikut bergabung dan menjadi karyawan Robert. Setiap kali ada konsumen baru, Robert mengirimkan pesan ke puluhan temannya dan melihat siapa yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut. Seorang teman yang sekarang menjadi karyawannya sangat berdedikasi dan bersedia menunggu dalam antrian selama 43 jam untuk audisi Shark Tank di Denver. Jerih payahnya berhasil berkontribusi sebesar $800 atau setara dengan 11,2 juta rupiah bagi perusahaan. Robert mengaku kalau dia tidak sengaja menjadi pengusaha. Pada tahun 2013, chef terkenal dunia bernama Dominic Ansel membuka toko roti di sebuah department store. Dominic menjual cronuts yang merupakan kombinasi croissant dan donat dalam jumlah yang terbatas. Robert lalu melihat ini sebagai peluang bagi perusahaannya untuk berkembang. Dia memposting di Craigslist setiap hari tentang layanan antrian perusahaannya. Dia juga berusaha merekrut lebih banyak teman untuk dapat melayani pelanggan dengan segera. Biaya yang ditawarkan adalah $60 atau setara dengan Rp840.000 untuk pembelian dan pengiriman 2 cronut. Meskipun agak mahal dibandingkan harga aslinya yaitu $5 per kue atau setara dengan Rp70.000 per kue. Perbedaan harga ini tidak menyurutkan semangat pelanggan. Masih banyak saja pelanggan yang menggunakan jasa Robert. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam sehari hanya dibuat 200 cronut dan selalu ada antrian minimal 40 orang sebelum tokonya dibuka. Pada akhirnya, mereka menghasilkan banyak uang
sekitar $240 seminggu atau setara dengan 3,3 juta rupiah hanya dari jasa antri untuk membeli Kronat. Kesuksesan ini membuat perusahaannya menjadi viral. Banyak pelanggan mulai menelpon perusahaannya untuk mengantri lebih banyak hal. Robert pun menyediakan layanan antrian tambahan untuk membeli tiket konser, mendengarkan pidato, atau apapun yang perlu antrian. Pada tahun 2014, Robert meluncurkan website resmi dan menjadikan mereknya lebih profesional. Maklum saja, banyak orang menawarkan jasa serupa di internet. Namun Robert berbeda karena dia menggunakan nama perusahaan, bukan personal, sehingga hal ini membuat orang lain lebih percaya. Robert juga selalu minta karyawannya untuk mengirimkan foto di mana mereka berada. Selain dikirim kepada konsumen, foto tersebut juga akan diposting di media sosial perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya. Walaupun jabatannya sebagai CEO, dia tidak segan untuk turun langsung ke lapangan. Ketika tidak ada pelanggan, Robert terbiasa jalan-jalan untuk memberikan kartu nama, atau dengan lembut bertanya kepada orang yang sedang antri apakah mereka lelah. Jika iya, dia bisa menggantikan mereka untuk antri. Robert bahkan menuliskan nama perusahaannya di trotoar New York, dekat toko roti Kronat, Apple Store, atau pintu masuk kereta bawah tanah. Karena dirinya mulai bisnisnya dari nol, dia pun berinvestasi dan memberikan perhatian kepada karyawannya. Dia membeli tenda dan mencetak logo perusahaan dengan warna kuning agar bisa nyaman digunakan oleh karyawan sekaligus beriklan. Maklum saja, karyawannya kadang harus mengantri sekitar 7 hingga 8 jam atau bahkan semalaman ketika suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Awalnya Robert tidak begitu serius menjalankan bisnisnya. Namun pada tahun 2017, karyawan mereka telah mencapai 20 hingga 30 orang. Mereka yang awalnya hanya teman Robert, sekarang menjadi lebih bervariasi. Ada tetangganya, mahasiswa, veteran, atau siapapun yang ingin bekerja. Bahkan ada orang yang berusia 70 tahun menjadi salah satu karyawan dari Robert. Biaya jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Robert seperti ini. Dalam 2 jam pertama, karyawan akan dibayar $45 atau setara dengan Rp630.000. Setiap 30 menit, jumlah ini ditambahkan $10 atau setara dengan Rp140.000. Untuk menggunakan jasa perusahaan Robert, konsumen harus membayar minimum 2 jam jasa antrian. Konsumen akan dikenakan biaya tambahan apabila ada cuaca buruk sekitar $5 atau setara dengan Rp70.000. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan mingguan rata-rata perusahaan Robert mencapai $2.000 atau setara dengan Rp28 juta. Jika dijumlahkan dalam sebulan, penghasilan perusahaan mereka mencapai lebih dari Rp100 juta. Menariknya, tidak semua konsumen dari Robert merupakan orang kaya. Setiap bulannya, Robert menerima 60 hingga 100 pesanan. Sebagian besar pelanggannya adalah pekerja kantoran yang tidak bisa pulang lebih awal untuk mengantri menonton film premier atau mereka yang tidak tahan menunggu berjam-jam. Dari kisah tersebut, kita belajar bagaimana Robert memanfaatkan sebuah peluang. Dia sadar kalau banyak orang punya kecenderungan untuk FOMO, artinya fear of missing out. Apalagi di kota besar, apabila ada varian makanan terbaru, restoran terbaru, film terbaru, dan sebagainya, banyak orang merasa harus menjadi yang pertama. Hal inilah yang akhirnya menjadi bisnis yang menjanjikan bagi orang yang mampu melihat peluang. Hal lain yang cukup berperan yaitu cara Robert membangun kredibilitas perusahaannya. Dia membuat website, tenda khusus bagi karyawannya, dan menggunakan nama perusahaan saat menawarkan jasa tersebut. Hal inilah yang menumbuhkan rasa percaya bagi konsumen kalau ada kontrol kualitas atas pelayanan yang diberikan, bukan hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak mereka kenal. Jika kita membuka mata dan telinga lebar-lebar, mungkin kita bisa menemukan peluang yang mampu mengubah hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.